Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini gue mau share lagi resep untuk membuat es pisang hijau, khususnya buat teman-teman Indonesia yang tinggal di Jepang. Karena resep yang gue pakai hari ini, bahan-bahannya ini semua bisa kalian dapatkan dengan mudah di Jepang. Dan untuk teman-teman Indonesia juga jangan khawatir. Pastinya bahan-bahan yang gue pakai di sini juga ada dan dijual di Indonesia ya. Karena di sini tuh nggak ada yang jual sirup merah kayak gitu ya. Jadi untuk alternatifnya nanti kita akan ganti dengan saus karamel yang diberi sedikit santan supaya masih ada rasa khas tradisional Indonesia. Langsung aja kita ke proses pembuatannya ya. Di sini sudah saya siapkan pisang yang kayak gini. Pisang di sini tuh kayak gini semua, nggak ada pisang raja atau pisang jenis lain. Pertama kita akan kukus pisangnya dulu. Ini pisangnya kita kukus dulu supaya dia rasanya lebih manis, lebih enak, dan nanti saat digulung dengan adonan yang hijau dia akan lebih mudah gitu. Kita kukus selama kurang lebih 6 menit sampai nanti kulitnya itu pecah-pecah gitu. Oke, kira-kira udah 6 menit kita rebus dan hasilnya nanti bakal pecah-pecah kayak gini ya pisangnya. Sekarang ini kita akan angkat dan kita tunggu sampai pisangnya dingin supaya nanti nggak terlalu lembek. Kalau masih panas gini kita adon nanti pisangnya itu terlalu lembek gitu. Kita angkat dulu. Oke. Kita angkat lalu kita tunggu sampai pisangnya dingin. Sekarang kita lanjut untuk bikin adonan pisang hijaunya, yaitu di sini ada tepung terigu 125 gram ya. Lalu kita tambahkan tepung beras 125 gram. Tepung berasnya menggunakan merek yang seperti ini. Ini banyak banget dijual di supermarket Jepang. Lalu kita tambahkan gula pasir. Gula pasirnya ini 2 sendok makan aja. Lalu kita tambahkan sedikit garam supaya rasanya lebih gurih ya. Lalu kita tambahkan air 350 ml. Lalu kita tambahkan santan ya. Di sini saya menggunakan santan yang seperti ini. Lalu kita masukkan santannya 100 ml. Kita campurkan seperti ini. Ini santannya sedikit menggumpal karena di sini lagi musim dingin ya. Lalu ini semua kita aduk supaya dia tercampur menjadi satu ya. Kita aduk menggunakan whisk seperti ini supaya lebih mudah untuk mengaduknya, supaya tidak ada gumpalan-gumpalan tepung gitu ya. Diaduk sampai benar-benar rata supaya nanti hasilnya mulus dan bagus. Dan setelah semuanya tercampur rata seperti ini, kita bisa tambahkan pasta pandan. Ini gue beli di toko Indonesia. Kita tambahkan sesuai selera kalian ya, sampai warnanya itu sesuai sama yang kalian inginkan. Mau hijaunya pekat boleh, mau yang hijau pucet juga boleh. Pokoknya disesuaikan aja warnanya. Kalau untuk gue ini cukup ya, warnanya udah cantik, udah sesuai sama yang gue mau. Setelah itu, ini kita akan masak di atas pan. Kita tuang dulu semuanya. Dan kita nyalakan api. Apinya api sedang aja, lalu kita masak sambil terus diaduk supaya matangnya merata dan nggak gosong ya. Nah, jadi adonannya itu nanti bakal menggumpal seperti ini tuh. Kalau kita nggak aduk, dia akan gosong. Tuh, dia udah mulai menggumpal. Kalau udah kayak gini, kalian bisa kecilkan apinya supaya nanti dia matangnya bisa rata. Nggak terlalu panas dan nggak cepet gosong. Pastikan udah nggak ada tepung yang mentah lagi ya, yang kayak gini-gini tuh. Pastikan udah nggak ada. Kita masak sampai benar-benar mateng. Ini dimasak dengan api kecil aja kalau udah kayak gini. Ini kita pastikan benar-benar mateng, supaya nanti kita nggak perlu capek-capek ngukus lagi, karena adonan ini udah bisa langsung dimakan tanpa dikukus ulang. Kalau udah kayak gini kalian bisa cobain rasanya. Kalau emang udah nggak kerasa tepung, rasanya udah mateng, itu tandanya udah siap ya untuk digunakan. Untuk tes caranya, adonan ini udah matang apa belum nih, kalian bisa pegang kayak gini. Ini kalau udah nggak lengket, kalau udah nggak begitu lengket di tangan, ini tandanya udah matang dan kita bisa matikan apinya, lalu kita angkat adonan ini.
Cakep banget, lihat. Mulus. Mulus banget. Sekarang kita lanjut untuk membuat pisang hijaunya. Ini pisang yang udah dikukus tadi udah dingin dan sudah dikupas ya. Adonan kulit untuk pisang hijaunya juga udah jadi. Sekarang langsung kita bentuk aja menjadi pisang hijau. Pertama kita siapkan talenan seperti ini, lalu kita lapisi dengan plastik wrap supaya nanti dia nggak lengket ya. Kita lapisi plastik wrap seperti ini. Setelah itu kita ambil sedikit adonan, kita letakkan di atas plastik wrap. Lalu ini kita tutup dan kita roll menggunakan rolling pin kayak gini ya. Untuk ukurannya disesuaikan sama pisangnya. Kalau pisangnya kecil, bikinnya juga nggak usah lebar-lebar. Setelah itu kita tambahkan pisang di atasnya, lalu kita gulung. Nah, kita gulung dan kita bentuk menyesuaikan bentuk pisangnya. Untuk pinggirannya ini kita bisa potong. Kita potong supaya nanti hasilnya jadi lebih bagus, lebih cantik ya. Oke. Lalu kita rapihkan lagi. Kita rapihkan, kita bentuk ya seperti pisang pada umumnya. Kira-kira hasilnya seperti ini guys. Wah, cantik banget ya. Kayak pisang beneran. Ini pura-puranya tangkainya gitu kan. Nah, tuh hasilnya kayak gini, cantik banget. Dan ini nggak perlu dikukus lagi karena adonan kulitnya udah matang, pisangnya juga udah matang. Tuh, tinggal kita pindahkan ke dalam piring seperti ini. Tada! Wah, cantik banget hasilnya. Lihat. Wah. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita bikin lagi. Plastik wrapnya kita lebarin dulu. Setelah itu, kita tambahkan adonan di atasnya. Lalu kita tutup ya. Setelah itu kita roll. Dan kita tambahkan pisang di atasnya. Lalu kita lipat. Dan kita bentuk sesuai sama ukuran dan bentuk pisangnya. Itu pinggirnya kita potong supaya hasilnya jadi lebih bagus. Lalu kita rapikan. Tada! Dan jadi deh adonan kedua. Wah, hasilnya cantik banget ya. Lihat. Seger melihatnya gitu loh, ijo-ijo, royo-royo. Oke, tada! Dan ini dia hasil pisang hijaunya. Cakep banget, bentuknya juga ya lumayan ya, walaupun nggak pro banget tapi bentuknya juga bagus. Adonan ini tuh dibuat kurang lebih untuk 8 pisang. Jadi kalau kalian mau bikin 4 pisang, kalian bisa pakai setengah adonan yang udah gua share. Pokoknya nanti resep lengkap ada di deskripsi box di bawah ya. Kita lanjut lagi ya, prosesnya belum selesai, masih ada 2 step lagi. Ini step yang ketiga, kita akan membuat bubur sumsum. Untuk bubur sumsumnya ini caranya gampang banget ya, kita langsung bikin aja. Pertama ini kita siapkan panci, lalu kita masukkan tepung beras 100 gram. Lalu kita tambahkan sedikit daun pandan ya, ini sisaan di kulkas ada daun pandan, kita masukkan. Setengah sendok teh garam. Dan kita tambahkan air. Lalu kita aduk-aduk menggunakan whisker. Kita aduk sampai nggak ada lagi yang menggumpal. Setelah semuanya udah rata, udah nggak ada tepung yang menggumpal lagi, ini langsung aja kita masak ya di atas kompor. Kita masak menggunakan api yang sedang aja sambil diaduk-aduk. Prosesnya sama kayak kita bikin adonan kulit yang hijau tadi. Tapi bedanya ini nggak pakai tepung terigu. Udah mulai mengental seperti ini, lihat tuh. Jangan lupa untuk terus diaduk, dan kalau udah jadi kayak gini, ini kalian bisa kecilkan apinya. Tuh, lihat apinya kecil banget. Pokoknya jangan sampai pakai api besar kalau udah kayak gini. Nanti bakalan gosong dan nggak enak rasanya. Semangat ngaduk-ngaduknya.
Karena emang bikin bubur sumsum ini gampang-gampang susah ya. Kita harus benar-benar masak menggunakan api yang kecil, dan harus sering diaduk, dan kita harus benar-benar pastikan rasa tepungnya itu udah nggak ada lagi gitu. Ada kan, kita kadang makan bubur sumsum itu masih kerasa mentah, kayak kita tuh makan tepung mentah gitu, dan itu nggak enak banget, ganggu cita rasa. Jadi sebelum santannya kita tambahkan ke dalam adonan, pastikan adonan bubur sumsumnya ini kita masak dengan matang sempurna. Ini udah kita masak dan udah gue cobain juga, rasa tepungnya udah nggak ada lagi, udah bener-bener matang. Kalau udah bener-bener matang kayak gini, baru bisa kita tambahkan santan. Di sini saya akan tambahkan santan sekitar 250 ml. Kita tambahkan seperti ini, 250 ml. Setelah itu kita akan aduk-aduk. Nah, ya gue jamin kalian kalau bikin bubur sumsum menggunakan resep ini tuh nggak akan gagal. Bener-bener rasanya juga enak, gurih, creamy, pokoknya enak banget. Karena dulu gue kerja di rumah sakit, itu bikin bubur sumsum banyak banget dan kayaknya udah ahli dalam bubur sumsum gitu ya. Pokoknya kalian harus coba resep bubur sumsum ini, kalian bakal ketagihan. Rasanya enak banget. Kita aduk-aduk dan kita masak lagi sekitar 5 menit ya. Kira-kira seperti ini ya, setelah kita tambahkan santan dan kita masak kurang lebih 5 menit. Warnanya itu jadi lebih putih dan teksturnya juga lebih mengental. Untuk tekstur adonan bubur sumsum ini emang seperti ini ya, dia agak lebih encer dari yang kalian lihat biasanya. Ini emang tekstur bubur sumsum yang gue mau ya. Jadi saat dia panas emang agak sedikit encer, tapi nanti saat dingin dia lebih mengental dan saat masuk mulut itu rasanya lebih creamy dan enak banget. Ya, tekstur seperti ini cocok banget untuk dipadukan dengan es pisang hijau. Oke, kalau udah kayak gini, ini bisa kalian matikan apinya, lalu kita angkat. Sekarang kita akan bikin saus karamelnya. Pertama di sini kita siapkan pan, lalu kita nyalakan kompor. Setelah itu kita tambahkan 100 gram gula pasir. Kita biarkan gulanya sampai meleleh ya, sampai benar-benar meleleh. Jadi ini jangan kita aduk-aduk ya, kita biarkan aja dulu sampai gulanya benar-benar meleleh semua. Tuh udah mulai kelihatan ya, gulanya udah mulai leleh, udah mulai mencair satu persatu. Kita masak sampai semuanya meleleh, sampai nggak ada lagi sisa gula-gula yang putih-putih gini. Oke, kalau udah meleleh semuanya kayak gini, udah nggak ada lagi yang putih-putih, kita bisa tambahkan air 50 ml. Pelan-pelan ya, karena ini akan nyiprat, jadi hati-hati. Kita akan tambahkan air sambil kita goyangkan seperti ini, kita aduk-aduk. Setelah itu kita bisa tambahkan sisa santan yang tadi, ini ada 50 ml, kita campurkan seperti ini. Lalu kita aduk-aduk lagi. Lalu kita tambahkan sejumput garam supaya rasanya jadi lebih gurih. Kita masak dengan api sedang sambil diaduk seperti ini. Setelah itu ini kita bisa tambahkan tepung maizena. Ini 1 sendok tepung maizena yang dicampur dengan sedikit air, lalu kita tambahkan di atasnya seperti ini supaya nanti teksturnya itu lebih kental dan lebih enak gitu ya dilihat untuk dipadukan dengan es pisang hijau. Oke, sambil diaduk. Kira-kira seperti ini ya, teksturnya udah pas, udah cocok banget dijadikan saus untuk siraman es pisang hijau. Dan wanginya ini bener-bener enak banget karena kita tambahkan santan tadi ya, bener-bener beda banget. Ini teksturnya seperti ini. Oke, udah siap, saatnya kita plating. Dan ini dia hasilnya. Ini pisang hijaunya yang udah kita bikin tadi. Lalu ini bubur sumsum, kalian bisa lihat tekstur bubur sumsumnya itu kalau udah dingin dia lebih kental ya, seperti ini. Lalu ini ada saus karamelnya. Tuh, teksturnya juga cakep banget.
Dan sekarang kita akan plating. Di sini pertama kita akan tambahkan bubur sumsumnya dulu ya. Lalu kita letakkan ini pisang hijaunya seperti ini. Setelah itu kita bisa siram saus karamel di atasnya. Sekarang kita mau cobain ya es pisang hijaunya. Udah nggak sabar ini nyobain karena kayak kelihatan enak banget. Kita coba dari bubur sumsumnya dulu. Gimana rasanya? Enak kan bubur sumsumnya? Bismillah. Wow. Bubur sumsumnya tuh beneran creamy dan enak banget guys. Bubur sumsumnya tuh beneran creamy banget dan rasanya tuh lumer di mulut. Ayo kita can. Nah, campur sama durian enak banget. Terus sekarang kita coba pisang hijaunya. Terus ini saus karamel juga manisnya pas ya. Dipaduin sama sumsum yang gurih dan nggak manis. Ini tuh enak banget. Kita can dulu. Can. Wow. Enak banget. Mantuliti. Sumpah ini nggak peres ya guys. Beneran enak dan lembut. Cobain Pi, sini Pi, gue suapin. Mungkin karena kurang dingin aja ya? Iya, kurang es ya. Enak banget, lembut, terus apalagi dipadukan dengan duren. Ini duren ya. Duren sama disuapin? Sumsum. Sumsum sama durennya, terus dicampur sama es pisang hijau. Enak. Bisa nih buka lapak nih kan. Semua anjir dijualin harus dimasak. Dan ini tuh beneran lembut banget. Aduh, nggak ngerti deh, enak banget. Aku mau terbang. Duren, sumsum sama pisangnya ini dicampur. Aduh, nggak ngerti deh ini. Enak banget, pengen nangis. Nggak sia-sia bikinnya lama ya. Perjuangan. Emang untuk jadi masakan yang enak tuh harus butuh proses yang panjang. Perlu cinta. Sekali lagi. Wow. Tapi harusnya masuk kulkas nggak sih pas habis masak tadi biar pas dimakan sumsumnya dingin. Angin aja baru jadi. Ini kan dikasih es batu udahan. Baru jadi. Aduh, nggak mau berhenti guys ini. Tekstur kulitnya juga itu sedikit lebih chewy, dicampur dengan sumsum yang lembut dan gurih ya, gurih asin. Terus dicampur saus karamel yang manis legit. Aduh, tambah duren lagi. Bayangin itu rasanya kayak gitu. Berbaur di lidah kalian ya, bergoyang di lidah. Aduh, bener-bener Berputar di mulut, bergoyang di lidah. bener-bener enak banget ya ampun. Pisangnya kita kasih duren di atas pisang hijaunya, terus kita hap. Enak banget. Kalian wajib coba resep ini guys. Udah dulu mau abisin es pisang hijau, terus mau ada makan gulai juga, gulai telur nangka sama telur nangka sih. Gulai nangka. Mau lanjut makan gulai nangka. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa coba di rumah pakai resep ini, gue jamin kalian bakalan ketagihan dan kayak saking ketagihannya tuh kayak pengen buka warung gitu loh. Beneran enak banget. Jangan lupa untuk coba di rumah. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk like, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.